Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di Al-Qur'an, tidak ada satupun ayat yang mengatur kehidupan orang-orang kafir itu. Tidak. Silakan aja hidup semaumu, sebebas mungkin. Batis jadi kepala, kepala jadi batis, ya kamu. Mengejar urusan dunia ini, monggo. Bahkan dibari seluas-luasnya oleh Allah. Apa yang diminta dengan urusan dunia ini? Jangankan yang satu gunung emas, berpuluh-puluh gunung emas, silahkan aja. Karena dunia bagi Allah tidak ada nilai sedikit pun. Nah, cari aja hadis Nabi, ayat Al-Quran. Adalah yang membangga-banggakan dunia. Tidak ada, dunia bahkan dihina-hina. Dunia yang dihina-hina ini justru kita mati-matian mencari sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Di mana logika berpikir kita? Dihemat dalam artian sampai kita lupa dengan Allah yang Maha memberi rezeki itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang kufur kepada Allah, yang kada beriman kepada Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu. Adapun orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka ditempatkan di neraka jahanam khalidina fiha, sing lawasan selama-lamanya. Ayo. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruknya makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang yang beriman dan selalu beramal soleh, kata Allah, mereka lah orang-orang yang baik, manusia baik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, balasannya surga Aden. Di bawahnya mengalir sungai-sungai kecil, tinggal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Liman khashiya rabbah. Balasan bagi orang yang di dalam hatinya betul-betul sudah terbentuk rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini karena sifatnya ini masih dirahasiakan oleh Allah, jadi hanya menuntut keyakinan yang kuat aja bagi kita. Paham, yakin atau kada perkara ini. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika di akhirat nanti. Karena kita melalaikan, melupakan perkara itu ketika di dunia, karena terpukau dengan keindahan dan kenikmatan dunia. Qul, kata Allah dalam Al-Quran itu, katakanlah dalam surah An-Nisa ayat berapa itu, katakanlah wahai Muhammad, bahwa dunia ini adalah qalil, mata'ul hayatud dunia qalil. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kehidupan dunia ini sedikit, secuil saja. Wal akhiratu khairul limanit taqa, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapatkan di dunia, rezeki karunia yang diberikan oleh Allah, ini kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita manfaatkan sekedar untuk menopang kehidupan kita di dunia ini, tapi bukan itu yang menjadi sasarannya. Jadi apapun kita, siapapun kita, seberapapun harta yang kita miliki, jangan sampai itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu konsep hidupnya orang yang beriman itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menarik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau seandainya dunia ini
Diibaratkan saja, lau kanatid dunya, seandainya dunia ini nilainya di mata Allah itu semisal sayap, satu lembar sayap nyamuk, selembar dunia ini, dunia semua yang ada isinya di dalamnya ini, jika itu punya nilai di mata Allah yang nilainya itu kada besar, senilai selembar sayap nyamuk saja, nah maka orang-orang kafir itu, orang-orang yang kufur itu tidak diberikan oleh Allah kesempatan sama sekali untuk menikmati nikmatnya dunia ini, walau cuma seteguk air minum saja. Jadi jangan heran, di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu ada pedagang yang datang inya belapor, Imam maksudnya Imam Ahmad bin Hambal tuh, tetangga di Subalah itu sama berjualan kayak aku juga, orangnya penyembah yang kada basadakah ada suah kulihat, tapi keuntungan dagangnya luar biasa, melimpah. Nah sementara aku ini sholat 5 waktu kada pernah tertinggal, di tengah malam subuh, di tengah malam sampai ke subuh bermunajat, tahajud, memohon kepada Allah supaya diberikan kemurahan rezeki. Tapi nah kakak ini aja cukup, gasan dimakan aja. Ada bisa nangkai orang kau menukar mobil, kau hendak babini pulang umpamanya, kan biasa tuh pak ya penceramah tuh hingga ada sambat tuh, hendak babini menyambat aja, babininya kada. Ulun tunggu itu nang menyambat hendak babini itu, ayo kalau memang ada datang ke KUA, siap kita eksekusi. Jadi kalau hendak babini poligami itu diatur, diperbolehkan, tapi dengan catatan ada izin dari pengadilan agama. Ulun waktu di KUA Sungai Pinang 3 tahun 8 bulan tugas di KUA Sungai Pinang, itu ada sekali menikahkan poligami. Muda masih orangnya, gagah, memang dasar duitnya banyak diwapang orang itu. Nang hebatnya itu istri pertamanya itu mau mencarikan bini dan mau menguruskan, mendapatkan rekomendasi izin poligami di pengadilan. Selesai ulun nikahkan, ulun takun di mana rumahmu, RT berapa, kenapa gerang? Ada kan aku bawa bini kehilangan ke situ, belajar apa ilmunya kira-kira. Tidak ada harapan Pak. Itu hanya sebagai cita-cita dan angan-angan benerai. Kisahnya maha punya kutai kan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ibadah puasa ini menjadi kewajiban yang mesti kita patuhi sebagai bentuk konsekuensi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruknya kita jam 6 lebih berapa? 14 kata tadi. Tambah 10 menit lagi ya. Berarti 24 ya, tambah 10 menit waktu ihtiyat aja supaya kada persis pas di waktu terbitnya matahari. Waktu syuruk ini kan waktu yang dimana piringan matahari itu inya sudah lepas dari garis horizon di mana dia terbit. Nah itu lepas. Ditambah lagi 10 menit untuk menyempurnakan posisinya itu. Nah di situ waktu afdal untuk melakukan sholat isyraq. Isyraq itu waktu di awal melaksanakan duha. Duha itu ada di awal ketika matahari terbit. Setelah isyraq tadi itu diundur 10 menit, kemudian jam 8, jam 9 sampai jam 11. Nah jam 11 itu termasuk juga waktu duha. Waktu yang afdal mengerjakan sholat duha itu lu lihat di Banatul Ahkam itu hatta turmizul sampai anak unta itu terasa kepanasannya. Sampai anak unta itu merasa kepanasan.
Kan unta itu kan batis, anak unta itu kan batisnya kan tipis tuh kulitnya tuh. Jadi terkena panas matahari padang pasir itu, bukahinya mencari perlindungan. Nah di waktu itulah waktu yang bagus sholat duha itu. Ya kisaran antara jam 9 jam 10 itu. Karena lumayan dah panasnya tuh. Amun pengen kada percaya coba buka baju berjamur aja sesejam. Ya. Antara 2 aja amun kada tak lepas kulit jadi rimpi pian. Nah kayak pisang rimpi hirang jadinya.